everyone, welcome back to my YouTube channel. Kemarin kita udah membahas mengenai perjanjian Linggarjati. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas mengenai sedikit saja perjanjian Linggarjati yang menyebabkan agresi militer satu. Nah, mari kita masuk ke segmen North Story. Akan tetapi, karena perkembangan dalam penandatanganan perjanjian Linggarjati yang lambat kala itu, dari pihak Indonesia, terutama beberapa kelompok yang menentang persetujuan perjanjian Linggarjati, menganggap bahwa pemerintahan Belanda tidak dapat memperlihatkan kesungguhannya dalam pelaksanaan persetujuan tersebut. Nah, akibatnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari berbagai organisasi bersenjata yang tak merasa terikat lagi dengan gencatan senjata. Dari hari ke hari bertambah banyak. Hal itu tentu saja akan berdampak buruk terhadap perundingan antara kedua negara tersebut dalam melaksanakan persetujuan Linggarjati. Lalu Komisi Jenderal dan Delegasi Republik Indonesia melakukan perbincangan. Ya, walaupun sempat mengalami kemacetan, untuk menghindarinya pemerintahan Belanda merumuskan pendirian dalam suatu memorandum, yaitu pesan tertulis pada 27 Mei 1947. Pada awalnya, delegasi Indonesia tidak menyetujui dan pandangan terhadap memorandum tersebut sepenuhnya negatif. Tetapi setelah banyak bertukar pikiran, terutama antara Komisi Jenderal dan Sultan Syahrir, membuka pendekatan pada pendapat-pendapat lain. Nah, setelah pembincangan panjang berlalu, terjadi perubahan pendirian Syahrir yang tak disangka-sangka. Hal tersebut mengakibatkan Syahrir harus segera mengajukan permintaan berhenti terhadap kabinetnya. Setelah pengunduran diri kabinet Syahrir, Presiden Soekarno menunjuk Amir Syarifuddin sebagai formatur kabinet. Pada 17 Juli 1947, Menteri Soesanto Titroprodjo menyerahkan jawabannya Republik. Tetapi Van Mook tidak puas dan memberitahukan kabar berikut kepada pemerintah Belanda bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari kemacetan dalam perjanjian Linggarjati yaitu dengan mengadakan aksi militer pertama terhadap Republik. Kala itu, Soesanto dan Satyajit sebagai tokoh formatur kabinet yang ditunjuk dalam delegasi Republik masih mencoba mempertahankan untuk membicarakan usulan Belanda dengan pemerintah Yogyakarta. Dan pada 21 Juli 1947, Belanda memulai aksinya dalam Perang Militer I terhadap Republik Indonesia. Pemerintah Belanda menghapus secara sepihak gencatan senjata yang telah dibuat dan menganggap dirinya tidak terikat lagi dengan persetujuan Linggarjati. Sebenarnya, Sir Charles Merhon berpendapat bahwa efek dari agresi militer satu sangat kecil untuk memecahkan persoalan Indonesia. Ia lebih menyetujui diteruskannya perundingan, tetapi Sir Charles Merhon tidak berani untuk menentang hal tersebut. Sejak 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda I berlangsung. Tujuan pemerintah Belanda melaksanakan agresi militer Belanda I sendiri ialah untuk menguasai seluruh Jawa Barat, lalu melakukan perluasan daerah di sekitar kota besar di Jawa yang telah dikuasai oleh Belanda, dan menguasai daerah perkebunan dan perminyakan di Sumatera. Dapat diketahui bahwa agresi militer Belanda I merupakan aksi yang bertujuan untuk Belanda menguasai daerah-daerah yang ekonominya kaya, dan dengan cara ini menjamin mereka mengekspor bahan-bahan yang menghasilkan devisa. Sekali aksi militer dimulai, Van Mook didukung oleh Jenderal Spoor yang merupakan seorang panglima militer Belanda saat itu. Ia diminta untuk mengirim telegram yang berisi permohonan supaya mereka diperbolehkan untuk melanjutkan aksi militernya sampai ke Jogja, serta menduduki ibu kota Republik Indonesia dengan segala cara dan menerima konsekuensinya. Kepada Jokman yang merupakan seorang menteri urusan daerah seberang lautan. Akan tetapi, Menteri Jokman menolak hal itu karena ia berpikir bahwa pasukan Belanda tidak cukup kuat untuk melanjutkan aksi yang lebih besar. Serta apabila Menteri Jokman menyetujui permintaan Van Mook, itu akan merugikan kedaulatan Belanda secara internasional. Mengingat perdebatan di Dewan Keamanan, keputusan tersebut akan mendapat balasan internasional. Meskipun harus diakui bahwa pemerintahan Belanda berhasil dalam tujuan militernya sehingga mereka dapat menduduki beberapa daerah di bawah kekuasaan Indonesia, namun Indonesia secara politis naik kedudukannya. Indonesia mendapat dukungan perjuangan dari negeri-negeri Arab, serta dapat meyakinkan Mesir yang juga mengakui secara de jure dan mengadakan suatu perjanjian persahabatan. Sementara itu, aksi militer yang Belanda lakukan sendiri mengakibatkan permusuhan negeri-negeri Arab kepada negeri Belanda. Hal itu menunjukkan simpati kepada Republik menjadi suatu kenyataan yang jelas. Setelah cukup panjang lamanya agresi militer satu dilakukan, lalu Dewan Keamanan pun mengajukan diri untuk menangani sengketa antar kedua negara tersebut dengan perantara suatu komisi 3 negara yang terdiri dari wakil-wakil 3 negara. Dalam hal ini, Belanda dan Indonesia akan menunjukkan masing-masing satu negara untuk ditunjuk. Belanda akan menunjuk Belgia
Dan Indonesia akan menunjuk Australia. Selanjutnya, 2 anggota yang sudah terpilih akan menunjuk negara ketiga lainnya untuk membentuk komisi. Dan Amerika Serikat adalah negara ketiga yang dipilih. Pada akhirnya, perjanjian Linggarjati yang susah payah dilakukan dan memberi harapan baru untuk membuat suatu kerjasama yang erat antara kedua negara tersebut, yaitu Belanda dan Indonesia, berakhir dengan Belanda yang mengkhianati perjanjian tersebut. Dari peristiwa tersebut, PBB dengan perantara Komisi 3 negara akan memegang peran penting dalam penentuan. Oke semuanya, dari video yang kemarin mengenai perjanjian Linggarjati dan juga video kali ini membahas agresi militer 1, kali ini kita akan masuk ke segmen mengenai perjanjian Renville. Itu bakalan kita bahas di video selanjutnya. Bakalan aku lebih rincikan mengenai perjanjian Renville, oke? Oke, cukup sampai di sini videonya. Thanks for your watching. Apabila ada salah kata atau mau diskusi di komen, silakan di komen ya. Bye.